Iqra'i du'an. Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, Ibu Guru absen dulu ya. Siti Uswatun Zara'ah. Hadirah. Lutfiatul Hidayah. Hadirah. Eni Safitri. Hadirah. Uji Astuti. Hadirah. Fazal Rudiah. Hadirah. Yanti Wahyuni. Hadirah. Fitri Andriani. Hadirah. Laila Mafira. Hadirah. Alhamdulillah hari ini masih semua. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, mari kita review dulu materi kemarin. Masih ingat kan materinya apa? Masih. Ya, siapa yang masih ingat? Buka modulnya. Masih ingat kan dalam berapa? Ayo, silakan yang masih ingat siapa? Pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih atau suci dari kotoran. Kalau dari istilah adalah membersihkan diri badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain. Dari apa? Dari najis dan hadis. Baik. Ayo selanjutnya, materi selanjutnya, siapa yang masih ingat? Macam-macam toharoh, yaitu ada dua. Satu, hadas. Dua, kotoran. Sudah? Sudah. Ya, apa? Mesti kalian mempelajarinya kan tadi malam? Baik, kita lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan benda padat. Dan yang kedua itu disebut dengan benda cair. Alat toharoh sendiri itu meliputi benda-benda atau materi yang dapat digunakan untuk melakukan sesuci. Adapun yang termasuk dengan benda padat yaitu seperti batu. Pasti kalian semua tahu batu itu apa kan? Tahu. Yang kecil namanya apa? Kerikil. Bentar. Benda cair apa? Air. Baik. Di sini ada beberapa macam air. Tetapi air yang bisa digunakan dan sering kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan. Pasti kalian semua tahu air hujan kan? Tahu. Yang kedua air sungai. Tahu kan air sungai itu gimana? Tahu. Air yang ketiga air laut. Tahu kan air laut yang asli itu? Tahu. Pintar. Yang keempat yaitu air sumur. Pasti kalian semua di rumah punya sumur? Udah. Alhamdulillah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Air pump itu juga bisa digunakan untuk bersucian. Yang selanjutnya yaitu air es. Udah pernah lihat salju? Belum. Di TV? Udah merasakan. Sabar-sabar. Yang keenam yaitu air embun. Yang terakhir yaitu mata air. Bu Guru akan menjelaskan di pagi hari ini. Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam air. Macam-macam air itu ada 4. Halaman sebelahnya, halaman selanjutnya, silakan diperhatikan. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan atau sering disebut dengan air tohir, mutohir, ghairu makruhin. Air suci yang mensucikan ini bisa disebut dengan air mutlak, yaitu air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis dan tidak terpengaruh oleh hal apapun. Yang kedua yaitu air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan atau disebut dengan tohir, mutohir, makruhin.
yaitu seperti air panas dan air dingin. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yaitu tohir, ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak mensucikan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama air mustamal, yang kedua al-ma'ul mutaghayyir. Air mustamal sendiri adalah air yang digunakan untuk mensucikan hadas atau najis selama rasa, warna, dan baunya tidak berubah serta volume airnya tidak bertambah. Jadi tetap seperti itu, bentuknya pun juga tetap seperti itu. Untuk rasa, warna, dan baunya air pun tetap seperti itu. Tetapi air itu sudah digunakan. Yang kedua, air yang berubah atau ma'ul mutaghayyir. Karena kenapa disebut dengan air yang berubah atau ma'ul mutaghayyir? Karena salah satu sifatnya jika tercampur dengan benda lain. Seperti contoh air teh, air kopi. Air teh kan tercampur dengan teh. Yang awalnya bening bersih, terus kemasukan teh jadinya air teh. Kalau air kopi yang asalnya bersih, bening juga, terus masukkan kopi jadinya air kopi. Ya, jadinya kan air itu berubah kan, yang awalnya warna putih menjadi warna kopi hitam. Yang keempat, ada macam air yang keempat, yaitu air yang terkena najis atau ma'un mutanajjis, yaitu air yang terkena najis. Sedangkan air tersebut volumenya atau banyaknya air tersebut kurang dari 2 kula. Jadi air yang di dalam bak, ini ukuran bak ya, yang bisa digunakan untuk bersuci itu yang sudah mencapai 2 kula. Catatan 2 kula bawahnya ada catatan itu sama dengan 216 liter dalam bentuk persegi 4 dengan ukuran 60 cm kali 60 cm dan 60 cm. Baik, untuk materi pagi hari ini ada yang ditanyakan? Siapa yang belum paham? Sudah paham kan kalian? Sudah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau gitu, guru akan memberikan tugas untuk kalian. Tapi ini dikerjakan berkelompok. Sudah pas 4-4? Guru akan bagikan soal ini, nanti kalian diskusi sebentar. Tapi setelah diskusi, ada perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Paham? Paham? Paham. Silakan diskusikan. Kalau gak paham bertanya ya. Bagaimana? Ada yang tidak paham? Atau bingung? Enggak? Yang sebelah sini gimana? Paham kan? Mana yang bingung? Katanya bingung tadi. Mungkin mana yang kurang jelas? Ya betul, ini kan gabung. Kalau temannya nggak tahu itu dikasih tahu, jangan tinggal sendiri. Biar sama-sama bahannya. Ya udah selesai? Udah selesai semua? Udah selesai? Ya. Selanjutnya, mari silakan perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Ayo, terserah siapa aja. Ya, soalnya dibaca ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal dari kelompok saya. Bagaimanakah pendapatmu tentang alat-alat toharo beserta macam-macam air? Jawabannya, alat-alat toharo adalah materi atau bahan yang digunakan untuk bersuci. Adapun macam-macam air itu ada 4. 1. Air suci mensucikan. 2. Air suci tapi tidak mensucikan. 3. Air suci mensucikan tapi mampu digunakan. 4. Air yang terkena najis. Oke, beri plus. Nanti kita mulai. Ayo kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok saya. Bagaimana pendapat tentang alat-alat toharo beserta macam-macam air? Alat-alat toharo menurut itu materi yang digunakan untuk bersuci. Ada 2 macam alat yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu benda padat seperti batu, benda cair seperti air. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air es, air embun, mata air. Adapun macam-macam air ada 4, yaitu air suci mensucikan tapi makruh digunakan, air suci tapi tidak mensucikan, air yang terkena najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus. Jawabannya benar semua. Jadi, alat-alat toharo itu adalah alat-alat atau materi yang digunakan kita semua dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan diri, bersuci dari hadas maupun najis. Sementara air yang termasuk dengan alat toharo itu ada 2, benda padat dan benda cair. Kita kan sering menggunakannya benda cair. Jadi, yang termasuk air yang digunakan untuk toharo, untuk bersuci itu ada 7. Yang sering digunakan itu ada 7. Yang pertama air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air es, air embun, dan mata air. Dari sekian banyak jenis air itu, air yang bisa sangat digunakan untuk mensucikan badan kita dari hadas dan najis itu digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Terus yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat, air yang terkena najis. Seperti yang sudah tertera di modul kalian, penjelasannya nanti kalian sampai rumah dibaca lagi. Setelah ini, Ibu akan memberikan kuis. Ada ribetnya loh. Baik, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena mau habis waktunya. Tidak susah kok, hanya 3 pertanyaan. Yang bisa nanti acungkan jari. Soalan pertama, ada berapakah alat-alat toharo itu? 2. Baik. Siapa nama kamu? Berikut. Soalan kedua, ada berapa macamkah macam-macam air? 4. Pintar. Soalan terakhir, yang bisa angkat 7 jari. Sebutkan air yang dapat digunakan untuk bersuci. 3 saja. Ayo, ini 3. Air hujan, air sungai, air laut. Dan yang ini Air sumur, air es, air embun, satu lagi, siapa yang tahu? Terada 7. Kamu udah, silakan ganti temannya. mata air. Ayo, beri lagi. Nanti karena ibu guru bilang kan ada ribetnya. Ribet, kalian tahu ribet gak? Tahu. Apa ribet itu? Hadiah.
kalian tahu semua. Nanti yang dapat hadiah yang tadi acungkan jari, temuin ibu di kantor ya. Nanti kita sebutkan. Tadi lupa membawa soalnya. Baik, untuk pelajaran hari ini mengenai tentang toharoh. Toharoh itu di sini kita akan bahas. Tadi kan kita bahas tentang alat-alat toharoh. Alat-alat toharoh. Jadi kesimpulannya alat-alat toharoh itu alat yang kita gunakan untuk bersuci, membersihkan diri kita. Bukan tadi udah mengulang-ulang, pasti kalian kan sudah mendengarnya. Alat untuk membersihkan kita. Alat tersebut terbagi menjadi dua, termasuk benda padat dan benda cair. Benda padat itu termasuk batu. Kalau tidak ada batu, ya cari benda padat lainnya untuk bisa membersihkan najis yang tertempel pada tubuh kita. Yang kedua, alat sesuci yang berbentuk benda cair. Pastikan kalian semua tahu kalau itu air. Air itu ada 7 yang sering kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama apa? Sebutkan. Air hujan, air sungai, air Satu saja. Air sebelahnya? Sebelahnya? Kamu? Huruf hijau? Sebelahnya? Terakhir? Mata air. Jadi sampingnya tahu kan? Tahu semua? insya Allah. Karena kalian semua sudah paham, Ibu minta untuk selalu dipelajari di rumah dan diamalkan untuk sehari-hari. Karena itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekian, karena waktunya sudah habis. Sekian pelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Ya, kata kelasnya. Ikra doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ketemu ibu di kantor. Syukur ya Ustazah. Jazakumullah.